namanya budidaya pertanian, ya itu ada 3 kata kunci sehat. Nah, itu memang wilayahnya sektor teknis Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan, atau mungkin malah BUMN. Itu demikian. Jadi apa yang dihasilkan oleh sapi, kemudian menghasilkan kotoran, bisa untuk mau pupuk, menggantikan tadi yang kimia-kimia tadi. Baik, pemirsa, pangan ini memang penting karena tanpa pangan manusia juga akan terganggu secara kehidupan. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, antara iklim dengan pangan yang menciptakan pangan yang lebih produktif, sehat. Ini yang kemudian membutuhkan rekayasa. Baik, Pak Tri, tadi kan ada kebutuhan pangan, tetapi kemudian juga, mohon maaf, saya mengatakan ada iklim yang kemudian bisa merusak apa yang sudah terbangun selama ini. Ada upaya juga bagaimana kemudian pangan ini menciptakan sehat betul bagi manusia. Bagaimana kemudian kita mengkombin dari 3 faktor ini, Pak Tri? Ya, gini Mas Adam. Jadi namanya budidaya pertanian, ya itu ada 3 kata kunci sehat. Yang pertama itu sehat dalam artian sehat yang di media. Sehat artinya sehat media tanam, itu berarti tanahnya harus sehat. Nah, tanahnya sehat artinya di situ ada hara yang mendukung, air cukup untuk kebutuhan air tanaman, kemudian tanahnya cocok. Nah, kemudian input-input yang dimasukkan oleh petani itu sekiranya juga tidak mengganggu kestabilan lingkungan tanah, sehingga itu tanah yang sehat. Nah, kemudian ketika tanah itu menjadi sehat, akan menghasilkan tanaman yang sehat. Nah, tanaman yang sehat di situ tanaman yang bisa tumbuh dengan normal, bisa menghasilkan hasil sesuai harapan petani. Nah, selama itu tanaman itu sehat, input pemeliharaan juga mengacu pada kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, tidak keliru maksudnya. Jadi karena yang saya amati itu petani kita itu sebagian pemahamannya masih geseh antara input itu harus, tapi sebenarnya tanaman itu tidak atau belum membutuhkan. Nah, itu menghasilkan tanaman produksi tanaman yang dalam kategori kurang sehat karena inputnya kurang pas. Nah, sehingga itu dikelola tanaman sehat, tanaman yang hidupnya normal, inputnya pas, sehingga nanti hasilnya juga sehat. Nah, itu jadi yang ketiga adalah hasilnya dikonsumsi juga aman. Artinya petani menghasilkan tanaman, menghasilkan produk sehat, nanti konsumennya juga sehat. Nah, dalam faktanya kan konsumsi. petani sampai saat ini kan cenderung masih sangat menikmati unsur-unsur kimia. Betul, ya. Itu menikmati unsur-unsur kimia itu karena ya faktor satu kebiasaan. Yang kedua mungkin untuk mendapatkan masukan yang kategori gitu ya, sehat ya. Itu mungkin lama lah, petani belum pernah atau mungkin jauh dari jangkauan itu. Nah, Pak Tri, tahan dulu Pak Tri. Ya. Ada Pak Joko di Prambanan, Sugeng Selatan, Pak Joko. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Silakan, Pak. Untuk menuju seperti pada judul tema ini, sebenarnya Indonesia ini sangat ideal ya. Karena semua konsep pembangunan ini didahului oleh tata ruang. Nah, sekarang tata ruang itu harus dikaji secara KLHS, kajian lingkungan hidup strategi seperti apa, di mana rencana pembangunan jangan sampai merusak lingkungan. Kemudian dengan KLHS itu tentunya rencana pembangunan itu mayoritas itu harus bertumpu pada sektor pertanian secara luas. Jadi apakah itu pertanian sawah, horticulture, kemudian peternakan, perikanan, dan sebagainya, yang semua sebenarnya titik berat pembangunan itu idealnya di Indonesia itu adalah pertanian itu. Dulu kita sudah diajari zaman Tapos waktu itu ya untuk peternakannya. Dan mestinya
Tapos itu bisa dikembangkan ya di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas ternak di Indonesia ini. Jadi monggo ini BUMN itu diajak lagi bagaimana menghidupkan program Tapos itu sehingga peternakan di Indonesia ini bisa bersaing dan harga daging menjadi murah. Mungkin itu salah satunya. Betul. Baik, terima kasih Pak Joko di Prambanan. Saya tertarik dengan Tapos, mengingatkan kembali era Soeharto waktu itu sukses dengan Tapos. Karena ini peternakan, saya bergeser ke Pak Bambang. Pak Bambang, Tapos, kenapa tidak ada upaya sekarang membangkitkan kembali Tapos? Atau ini karena tidak bisa dihidupkan karena terkendala aspek politis? Saya melihatnya dari dua aspek. Aspek pertama, ya benar aspek politis. Bahwa ketika kita memasuki era reformasi, itu ada kecenderungan orang untuk menolak apapun yang terkait dengan Orde Baru. Oke. Padahal terbukti bahwa kita itu juga dalam tanda kutip kangen di beberapa aspek. Misalnya dulu ada GBHN, sekarang orang mulai lagi bilang, "Mbok kita ada GBHN." Padahal GBHN mesti nggak akan ditolak kalau kita bilang GBHN itu muncul di Orde Baru. Artinya sebenarnya kan itu hal baik, tapi coba sekian lama baru kemudian orang mau muncul, "Mbok sekarang ada GBHN." Nah, itu kan artinya aspek politik. Demikian juga dengan Tapos. Tapos itu sangat lekat dengan sosok Pak Harto yang waktu itu menginisiasikan ini, dan ini saat itu Tapos itu menjadi fitur tercanggih terlengkap untuk sebuah industri peternakan di Indonesia. Di saat yang lain-lain masih pakai biasa atau bahkan manual, di Tapos itu sudah dengan mesin-mesin canggih dan fasilitas yang sangat memadai. Persoalannya kembali pada aspek politis. Nah, yang kedua, ketika ini sudah masuk aspek politis, nah ini ketika mau dikembangkan kan mau tidak mau harus butuh resources. Okay. Nah, sehingga ketika pemerintah ini tidak mau melepaskan karena secara policy juga tidak didukung, politis menghasilkan policy, maka berarti kemudian tidak dikembang. Tetapi di swasta muncul sebenarnya dalam tanda kutip Tapos-Tapos di berbagai daerah. Kenapa UGM tidak berani melakukan inisiasi untuk kembali Tapos ada? Kalau inisiasi dalam arti bahwa karena kita UGM itu adalah institusi akademik, kita universitas bukan institusi bisnis, sehingga kalau kita melakukan inisiasi terhadap dalam tanda kutip Tapos itu, maka yang kita lakukan hanya Tapos mini. Tapos mini. Tapos mini. Tetapi kalau Tapos dalam arti sesungguhnya Tapos seperti yang di Bogor, saya sudah pernah ke sana juga beberapa kali, maka itu bukan wilayahnya universitas. Nah, itu memang wilayahnya sektor teknis Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan, atau mungkin malah BUMN yang mau menangkap aspek ini menjadi bagian untuk mensupport terhadap kuantitas produktivitas dari industri peternakan di Indonesia. Tapi kenapa sekarang Tapos justru tampak tidak populer di kalangan petani? Ya karena politis juga. Populer itu kan ada dua aspek. Pertama adalah memang karena diangkat. Jadi meskipun ada di pelosok jauh itu, kemudian karena ini diangkat jadi muncul kelihatan. Nah, yang kedua karena memang secara hakikat dirinya itu sudah memang muncul karena di tepi mata atau di dekat telinga. Nah, sesuatu yang di dekat telinga, dekat mata itu nggak usah dimunculkan sudah akan muncul. Misalnya di DKI sekitar ibu kota. Tetapi Tapos ini posisinya agak di pelosok jauh dan secara politik memang tadi agak ya bedalah karena beda era sehingga tidak begitu diangkat. Tapi sebenarnya kalau di kalangan peternakan orang masih kenal dengan Tapos dan sekarang masih hidup. Tapos itu dikelola oleh cucu Soeharto, Ari Sigit. Banyak mahasiswa saya yang PKL di sana juga. Industri sapi perahnya masih sangat bagus. Dan progresnya gimana, Pak Bambang? Ya bagus kalau ya? sapi perahnya juga berkembang maju. Oke. Nah, baik. Pak Tri, bagaimana kemudian mengcombine pertanian dengan peternakan? Apakah memang ada ruang-ruang yang tidak memungkinkan pertanian peternakan ini bersatu dalam tanda kutip? Kalau combine itu lebih bagus. Jadi memang arah pertanian masa depan itu kan pertanian yang berwawasan lingkungan. Oke. Artinya
pertanian yang kalau sebisa mungkin itu adalah menggunakan bahan-bahan yang diproduksi oleh sektor lain. Misalkan di sini sektor peternakan. Peternakan yang dimakan oleh peternakan adalah sektor pertanian. Itu tidak akan terlepas. Ya bahkan di DIY itu sangat kental itu ya. Kalau kita itu di daerah Gunung Kidul yang notabene itu adalah daerah yang sangat kering. Mesti itu setiap petani tidak akan lepas dari peternakan. Kalau ditanya, ternaknya laku berapa? Tidak dijual. Mereka justru, saya itu memelihara ternak untuk menghasilkan pupuk. Pupuk dikembalikan ke tanah. Karena tanah tanpa pupuk tidak akan menghasilkan tanaman. Nah, tanamannya sehat. Karena apa? Tanamannya Gunung Kidul tidak pernah tidak pernah disemprot kimia. Karena kalau disemprot kimia, ternaknya sengsara, malah bisa meninggal dunia. Nah itu, sehingga itu contoh yang sederhana saja. Nah kemudian dulu saya juga pernah dapat cerita atau pandangan ya Pak, itu setiap hektar petani kepemilikan lahan 1 hektar itu paling tidak punya 4 ekor sapi. Tapi faktanya gimana Pak Tri? Nah itu faktanya Pak Bambang itu bisa tahu apakah ada atau tidak ya. Itu demikian. Jadi apa yang dihasilkan oleh sapi, kemudian menghasilkan kotoran, bisa untuk mau pupuk, menggantikan tadi yang kimia-kimia tadi. Nah tapi memang dampaknya untuk tanaman kan lama, tapi sehat. Nah sehingga itu dikatakan ya kalau dipisahkan ya nggak mudah lah itu. Jadi apalagi sekarang ini namanya di Indonesia ya Pak, dan itu kan pertanian itu kan kategori lahan sempit. Artinya kepemilikan lahan rata-rata lah di Jawa itu kan kurang dari setengah hektar. Betul. 2000 meter aja. Baik. Ya itu perlu ada ketergantungan ya. Petani dengan kimia. Pertanyaan kita nanti kita confirm ke Pak Bambang, mampu tidak pemerintah tidak lagi memproduksi zat kimia untuk pertanian. Kami kembali sesaat lagi.